Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Eka Novitasari. Saya berasal dari kelas TB IDO. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila di tahun politik. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang menjadi pemersatu dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita guna mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, Pancasila memuat 5 sila yang berisi cita-cita negara Indonesia. Bila membahas Pancasila dikaitkan dengan demokrasi, hal yang pertama terlintas adalah sila keempat. Namun, tentu demokrasi tidaklah hanya sebatas mengenai sila keempat saja, namun juga saling memiliki keterkaitan terhadap sila-sila lainnya. Pemilu dan pemilihan sebagai suatu sarana demokrasi yang merupakan salah satu cita-cita dari Pancasila tersebut, tentu dalam pelaksanaannya juga harus mengimplementasikan Pancasila dalam seluruh tahapan pemilu dan pemilihan tersebut. Namun, dalam praktik-praktik sebelumnya, pada tahun penyelenggaraan pemilu yang biasa disebut tahun politik, nilai-nilai Pancasila tersebut kerap diabaikan bahkan dilanggar. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa tentu tidak dapat dipisahkan dari mekanisme penentuan atau peralihan pemimpin untuk menjalankan fungsi dan tujuan negara, yang pada saat ini dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi, yaitu pemilihan sebagai sarana penggunaan hak asasi dan kedaulatan rakyat untuk melakukan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Namun, apabila melihat pelaksanaan pemilu di tahun-tahun sebelumnya, dalam beberapa kasus, perseteruan antara masyarakat di tahun politik bukanlah hal yang baru. Politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik, terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior atau antara mayoritas dengan minoritas. Politik identitas yang saling membedakan agama, suku, ras, budaya, dan daerah seolah-olah menjadi hal yang biasa. Selanjutnya adalah isu politik identitas. Berdasarkan isu di atas, seharusnya kedua jenis kampanye buruk tersebut harus dihindari dalam demokrasi, karena demokrasi justru diuji dari gagasan ide yang akan diusung, bukan identitas dan masa lalu seseorang. Sentimen primordial yang negatif akan memicu kebencian terhadap kelompok tertentu. Efeknya akan panjang dan berdampak negatif, bukan hanya terhadap demokratis Indonesia, tetapi juga sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia. Isu minimnya keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kepentingan Islam menjadi yang paling lantang, meski calon wakil presiden saat itu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada pilihan presiden 2019, penggunaan politik identitas berbasis agama semakin meningkat setelah semakin menyempitnya kelas ulama yang mendukung secara politik pasangan calon presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pada pilihan Presiden 2019, pendukung dua pasangan calon menggunakan politik identitas untuk memenangkan suara pemilih. Hal ini bermula dari ijtima' ulama dalam memutuskan calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto pada suatu isu-isu yang sering diusung. Selanjutnya adalah solusi dari isu-isu di atas. Isu tersebut tentu sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang akan berakibat buruk bagi demokrasi di Indonesia, yang juga dapat memecah belah rasa persatuan bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan pengalaman pada kasus tersebut, bukanlah hal yang mustahil bila peristiwa-peristiwa tersebut bisa terulang dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 mendatang.
Oleh sebab itu, perlu ada instrumen yang mengatur larangan menggunakan isu-isu tersebut dalam sebuah tahapan pemilu. Karena asas pemilu bersifat bebas, maka untuk itu peran pihak lain sangat dibutuhkan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, guru, dan media untuk berkolaborasi mencegah politik identitas tersebut, karena akan jauh lebih efektif apabila masih bisa diedukasi dan dicegah dibanding upaya penegakan hukum, walaupun tujuannya pun tetap sama untuk membangun demokrasi yang damai.